Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memasuki ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 97, Rayakan dan Hayatilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaan seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 99, Engkau Panglima Perkasa. Kau
Hukum Tuhan untuk kita pada perayaan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini tertulis pada kitab Markus 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 100, Waktu Yesus ke Surga. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 747, Aku Berjalan Berlelah. Tuhan mantapkan langkahku.
Firman Tuhan epistel pada perayaan peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis pada kitab Mazmur 68 ayat 8 sampai ayat 19. Kita baca secara bergantian. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara. Bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Salmon. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 354, Jemaat Selalu Bertekun. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 522, Surgalah Tempatku Berteduh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini diambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat ke-6 sampai ke-11. Kami akan bacakan kepada kita. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, ada hal yang baiknya kita segarkan pemahaman kita tentang apa sebetulnya inti atau makna peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang beranggapan peristiwa kenaikan adalah peristiwa perpisahan murid-murid dengan Tuhannya. Peristiwa pindah alamat. Tuhan yang tadinya tinggal di Palestina, kemudian pindah ke sorga. Saudara-saudara, baiklah kita camkan bahwa peristiwa kenaikan, makna peristiwa kenaikan bukan pindah alamat, bukan perpisahan. Dan karena itu kalau kita hari ini berkumpul gereja merayakan kenaikan Tuhan, ini bukan perayaan pesta perpisahan.
Lantas apa? Kenaikan itu adalah peninggian. Kenaikan itu adalah peninggian, pelantikan Yesus sebagai raja atau sebagai kepala. Yesus yang disalibkan, Yesus yang ditolak, Yesus yang direndahkan oleh dunia ini, diangkat Allah, ditinggikan Allah menjadi kepala, menjadi raja, duduk di sebelah kanan Allah, memerintah langit dan bumi ini. Karena itu perayaan kenaikan adalah perayaan penahbisan, pelantikan, pengangkatan Yesus sebagai kepala. Dan selanjutnya, perayaan kenaikan tidak bisa dipisahkan dari rangkaian peristiwa kebangkitan dan kematian. Bahwa Tuhan yang bangkit itu adalah Tuhan yang mati disalibkan di hari Jumat itu. Dan Tuhan yang naik ke sorga, Tuhan yang didudukkan Allah di sebelah kanannya, memerintah langit dan bumi, adalah Dia yang dihina oleh orang-orang Yahudi, direndahkan serendah-rendahnya. Nah, jika begitu, saudara-saudara, apa pesan untuk kita pada perayaan kenaikan ini? Ada 3 hal. Pertama, Yesus dari Nazaret yang direndahkan dan mati disalibkan itu telah diangkat Allah menjadi raja, menjadi Tuhan, menjadi kepala di sorga. Sembahlah Dia. Yesus yang direndahkan, dihina, disalibkan oleh orang Yahudi itu, Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang mulia sampai sekarang. Sembahlah Dia. Yesuslah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab itu, sembahlah Dia, bergantunglah kepadanya. Saudara-saudara, itu juga sesuai dengan kesaksian dari Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 6-11 itu. Anak manusia yang telah direndahkan serendah-rendahnya itu, telah diangkat Allah, ditinggikan menjadi setinggi-tingginya dan mendapat nama di atas segala nama, supaya segala lutut bertekuk dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja. Saudara-saudara, awan-awan dalam tradisi Alkitab adalah simbol kehadiran kemuliaan Allah. Ketika Allah menampakkan dirinya di Gunung Sinai, Dia datang dengan awan-awan. Dan ketika Yesus berpisah, terangkat ke sorga, Dia juga dilingkupi oleh awan itu. Dengan kata lain, Dia diliputi oleh kemuliaan Allah. Sebab itulah, bahwa peninggian Yesus itu adalah pemuliaan baginya. Dia yang direndahkan telah ditinggikan. Sekarang Yesus adalah Tuhan, adalah Raja. Dia duduk di sebelah kanan Allah, memerintah langit dan bumi. Dan itulah yang kita ikrarkan, kita saksikan saban minggu dalam pengakuan iman rasuli kita. Sebab itu, kepadanya lah kita bergantung, kepadanya lah kita menyembah. Tapi sekaligus saudara-saudara, kenaikan Yesus itu merupakan penghiburan dan penguatan bagi orang-orang percaya. Terutama ketika kita merasa sangat kecil dan lemah, dihina dan direndahkan oleh orang lain, oleh dunia ini. Karena satu atau lain hal. Ketika saudara dan saya merasa direndahkan, ditolak oleh dunia ini, ingatlah Yesus telah ditinggikan oleh Allah. Dan kita juga akan dapat ditinggikan dan dimuliakannya. Sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah, untuk berputus asa, hanya karena kita direndahkan, ditolak, dan disingkirkan oleh dunia ini. Sebab Kristus juga yang ditolak dan direndahkan oleh dunia ini, ditinggikan oleh Allah. Yang kedua, apa pesan untuk kita? Yesus yang mati tersalib itu,
dan sekarang telah duduk di sebelah kanan Allah sebagai Raja, menyuruh saudara dan saya supaya kita menjadi saksi-saksinya. Supaya kita menjadi saksi-saksinya. Dan dia berjanji memberikan kita kekuasaan rohnya supaya kita sanggup menjadi saksi Kristus itu. Supaya kita sanggup menjadi saksi Kristus yang mati tersalib itu. Kristus yang bangkit dari antara orang mati itu. Dan Kristus yang naik ke surga dan berjanji akan datang kembali dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya. Saudara-saudara, bila kita baca Kamus Bahasa Indonesia, apa arti saksi? Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Jadi kalau orang tidak mengetahui sendiri dari tangan pertama, dia tidak melihat sendiri, tentu dia tidak bisa jadi saksi. Nah, saudara dan saya melihat dan mengetahui sendiri bahwa bagaimana kuasa Kristus yang bangkit itu. Dan kita diminta untuk menjadi saksinya. Pengertian lain saksi dalam Kamus Bahasa Indonesia bila kita lihat adalah orang yang sengaja diminta hadir agar dapat memberikan keterangan pada waktunya. Jadi kalau ada orang mau bikin perjanjian, dipanggillah satu atau dua orang sebagai saksi supaya satu ketika dia dapat memberi keterangan. Saudara dan saya diundang untuk hadir dalam peristiwa keselamatan itu, untuk mengalaminya, untuk ikut menjadi murid-murid Kristus, menjadi anak-anak Allah, supaya kita dapat memberikan keterangan yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Pengertian lain dari saksi, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim. Bukan asal keterangan, tapi keterangan di muka hakim. Nah, kita diminta memberikan keterangan Yesus yang mati tersalib dan bangkit dan naik ke sorga itu di depan hakim dari akhir zaman, hakim langit dan bumi ini. Sebab itu kita diminta memberikan keterangan yang benar dan dapat dipercaya. Saudara-saudara, sebab itu kita penting. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi saksi kalau kita sendiri tidak jelas atau tidak ragu tentang Yesus itu? Saudara-saudara, saya sudah 31 tahun pendeta. Selama 31 tahun kependetaan, saya harus bersaksi Kristus belum pernah memperlihatkan dirinya secara langsung kepada saya, seperti yang dia lakukan kepada Paulus atau kepada yang lain. Tetapi saya berani bersaksi bahwa Kristus yang mati tersalib dan bangkit itu berkali-kali menjawab doa saya. Kristus yang mati tersalib dan bangkit dan naik ke sorga itu berkali-kali menunjukkan kuasanya. Dan dia berkali-kali menunjukkan bimbingannya, menunjukkan jalan-jalannya, dan terutama kasih dan kesetiaannya itu. Sebab itu saya mau bersaksi, dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kuat, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang mulia. Dia adalah juru selamat kita. Dan semua kita, orang Kristen, dipanggil menjadi saksi. Bukan hanya para pelayan yang menerima tahbisan. Semua kita, besar dan kecil, tua dan muda, perempuan dan laki-laki, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus itu. Sebab itu, kita dipanggil untuk mengalami Kristus yang hidup itu. Untuk percaya dan mengalami Kristus yang hidup itu. Supaya kita bisa bersaksi kepada dunia ini. Kristus yang mati tersalib itu telah bangkit. Dan sekarang dia adalah yang memegang segala kuasa, kerajaan, dan kemuliaan. Karena itu saudara-saudara, mari kita jadikan seluruh hidup. Kita jadikan seluruh hidup dan pekerjaan kita sebagai kesaksian kita kepada dunia ini. Supaya seluruh hidup dan pekerjaan kita, aktivitas kita, menjadi kesaksian bagi dunia ini tentang Kristus yang pengasih,
yang mati tersalib dan telah bangkit dan naik ke sorga itu. Yang ketiga, Yesus Kristus Raja kita itu, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, menyuruh kita untuk tinggal dan bekerja sebaik-baiknya di dunia ini sampai kedatangannya kembali. Saudara-saudara, ada pertanyaan menarik dari para malaikat kepada murid-murid Yesus yang terheran-heran, termangu-mangu melihat kenaikan Tuhan. Mereka berkata, "Hai orang-orang Galilea, kenapa kamu terus memandang ke atas, ke langit?" Rupanya mereka begitu terkagum-kagumnya, terheran-herannya, dan mungkin juga diliputi kesedihan, keharuan akan peristiwa itu, sampai mereka lupa kembali ke rumahnya, kembali ke kampungnya, kembali bekerja. Dan malaikat itu menyuruh mereka pulang ke Yerusalem, pulang ke rumah, pulang kepada pekerjaannya sehari-hari. Dia tidak bisa hanya melihat ke langit. Kita juga lihat di gereja Tesalonika, Rasul Paulus pernah menegur jemaat Tesalonika karena mereka meninggalkan pekerjaannya, rumah tangganya, hidupnya, berkumpul di gereja untuk menunggu-nunggu kapan Kristus datang kembali. Dan Rasul Paulus menyuruh mereka kembali ke dalam hidup dan pekerjaannya, dan tidak perlu menunggu-nunggu kapan Kristus datang kembali, karena hanya Allah lah yang tahu kapan Kristus datang kembali itu. Apa yang bisa kita petik dari sini? Dari sini kita mendapat sebuah pemahaman yang sangat dalam. Ibadah bukan untuk menggantikan hidup dan pekerjaan. Atau sebaliknya, pekerjaan itu untuk menggantikan ibadah. Ibadah yang kita lakukan Sabat Minggu atau di hari-hari yang lain, bukan supaya kita meninggalkan, menyepelekan, menelantarkan tanggung jawab dan pekerjaan kita sehari-hari. Tapi supaya membekali kita, menguatkan kita, menyemangati kita, membuat kita gembira, melakukan pekerjaan dan tanggung jawab sehari-hari itu. Ibadah bukan panggilan untuk meninggalkan dunia ini, supaya kita cepat-cepat pergi ke sorga, berjumpa dengan Tuhan. Ibadah justru membuat kita, mengutus kita untuk masuk ke tengah-tengah dunia ini, memperbaiki, merawat, membangun dunia ini sebaik-baiknya, sampai Kristus datang kembali. Karena itu saudara-saudara, sama seperti murid-murid Tuhan dulu, hati-hati, jangan hanya memandang ke langit sampai kita lupa kepada dunia di sekitar kita. Bisa orang Kristen karena sibuknya menatap ke langit, dia lupa dibiarkannya sampah bertebaran di sekelilingnya, di rumahnya, di gerejanya, di kotanya, di halamannya. Bisa jadi karena dia hanya memandang ke langit, dia sampai lupa untuk merawat kotanya. Karena hanya memandang ke langit, dia lupa untuk memperbaiki ekonominya. Dia lupa untuk berdamai dengan sesamanya. Hari ini kita diingatkan peristiwa kenaikan Tuhan bukan untuk mengajak kita rame-rame secepat-cepatnya berangkat ke sorga. Tetapi justru peristiwa kenaikan ini kita mendengar bahwa Tuhan mengutus kita untuk masuk ke dalam dunia, untuk masuk ke dalam realitas, dan kita bekerja sebaik-baiknya dengan kekuatan Roh Kudus yang diberikannya kepada kita. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan. Mari kita bekerja di tengah-tengah dunia ini dengan kekuasaan Roh Kudus yang diberikannya kepada kita. Amin. Ya Allah, hari ini kami gerejamu merayakan peristiwa kenaikan Kristus. Kristus yang direndahkan oleh dunia ini telah ditinggikan oleh Allah. Kristus yang mati tersalib telah dibangkitkan dan dilantik oleh Allah menjadi kepala di sorga.
duduk di sebelah kanan Allah, memerintah sebagai Raja. Lihat dan kasihanilah kami. Kami masih tinggal di dunia ini, ya Kristus. Dan Engkau menyuruh kami untuk tinggal di dunia ini sampai Engkau datang kembali. Biarlah kami hidup dan bekerja sebaik-baiknya. Biarlah kami menjadi saksi-Mu. Saksi dari Tuhan kami yang telah mati tersalib dan bangkit dan naik ke sorga itu. Namun berikanlah kepada kami kekuasaan Roh-Mu yang kudus, supaya kami menjadi murid-murid Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan dunia ini percaya kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Ya Kristus, lihatlah kepada kami. Berikanlah kami selalu kekuatan yang baru untuk berjuang. Berikan kepada kami iman yang teguh. Dan biarlah kami Kau persatukan untuk bersama-sama dengan Kristus memikul salib, supaya kami juga bersama-sama dengan Kristus dalam kebangkitan, dalam kemenangan dan kemuliaannya. Berkati semua gereja-Mu, berkati masyarakat dan bangsa kami, berkati pemerintah kami. Inilah doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati tersalib itu, yang bangkit dan naik ke sorga. Dengarkanlah kami. Amin. Marilah kita menyampaikan persembahan kita yang kedua sambil menyanyikan buku nyanyian HKBP 837, Ada Tempat Yang Indah Terang, Sadahuta Namacai Uli. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu
Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami sungguh bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke sorga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama-Mu di sisi-Mu di sorga. Ingatlah dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari sorga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil dan penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuklah dan berdiamlah di dalam hati kami, untuk mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang berasal daripada-Mu bekerja dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan sorgalah tempat yang kekal. Lindungilah dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen, hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskanlah dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih
karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.